Wabah COVID-19 yang menimpa negara kita sudah beberapa tahun berlalu. Namun kisah suka, duka, ataupun lain sebagainya masih membekas di benak kita. Mungkin ada beberapa juga yang pernah mengalami pengalaman seram di saat COVID-19. Salah satunya salah seorang narasumber kali ini. Sebut saja namanya Indra. Indra adalah seorang mahasiswa dari universitas yang ada di kota Bandung. Namun saat COVID-19 merajalela, mau tidak mau saat itu kuliah dihentikan. Jadi kuliah saat itu diganti dengan daring. Otomatis saat itu Indra yang berasal dari daerah Purwakarta, dia harus pulang ke Purwakarta. Dia pulang ke kampung halamannya saat itu. Di kampung halaman si Indra ini, dia berada di daerah yang saat itu masih banyak area perkebunannya. Uniknya, di daerah si Indra ini atau tepat orang tuanya si Indra, masih banyak area kosong atau perkebunan ini yang di dalamnya ada pemakamannya. Nah, pemakaman ini biasanya itu adalah anggota atau kerabat dari yang punya lahan tersebut. Entah kenapa, banyak di sana warganya memilih untuk membumikan anggota keluarga, kerabat atau lain sebagainya tidak di pemakaman umum, melainkan di tanah-tanah pribadinya. Entah bagaimana awalnya, tapi itu sudah menjamur dan sudah banyak juga. Jadi tidak aneh ketika kalian datang ke daerah si Indra ini, mungkin di sana kalian melihat ketika di area perkebunan ada pemakaman di sana. Nah, saat itu si Indra pulang ke sana. Kebetulannya rumah si Indra ini itu dia menghadap ke area perkebunan tersebut. Hanya terhalang oleh jalan desa saja. Jalan desa itu tidak terlalu besar, hanya bisa dilewati oleh kendaraan bermotor. Tepat di area perkebunan tersebut, di situ ada beberapa pemakaman. Dan salah satunya ada pemakaman baru. Saat datang ke kampung halaman, si Indra tidak terlalu banyak bertanya-tanya perihal makam di sana yang baru tersebut. Jadi dia fokus untuk diam diri saja di rumah, karena saat itu banyak larangan untuk tidak keluar rumah. Namun tetap saja namanya di kampung, larangan hanya larangan biasa saja. Masih banyak orang yang beraktivitas di luar. Namun bagi si Indra saat itu, dia sedikit paranoid karena dia menyaksikan banyak teman-temannya yang di kota Bandung terkena wabah tersebut. Jadi dia sangat khawatir saat itu. Dia menghabiskan hari-harinya di dalam rumah. Kebetulannya rumah si Indra ini dia berlantai 2. Kamar si Indra berada di lantai 2 dan depan kamarnya ada sebuah balkon. Balkon tersebut langsung mengarah ke arah perkebunan kosong itu. Hingga tak terasa, sudah 3 minggu lamanya si Indra menghabiskan waktu di rumah. Dia tidak pernah keluar sama sekali. Hanya menghabiskan hari-harinya dengan mengerjakan tugas kuliah, main game, searching di internet, nonton YouTube, dan lain sebagainya. Hingga saat itu, pada pukul 9, saat itu dia sedang bermain internet. Pintu kamarnya ini terbuka. Dia mendengar percakapan ibunya dan kakak perempuannya di bawah. Dia merasa tertarik dengan topik yang dibicarakan oleh ibunya tersebut. Nah, dia turun ke lantai bawah. Ibunya ini masih berbincang-bincang dengan kakak perempuannya. Nah, bergabunglah si Indra ke situ. Lagi bicarain apa, Bu? Oh, kayaknya seru banget. Ini tadi kan ibu habis dari tukang sayur. Nah, ibu-ibu di situ pada ngobrol. Ngobrolin apaan sih, Bu? Kayaknya asik banget. Iya, ibu dengar. Kata ibu-ibu, itu kebun yang di seberang rumah angker. Kemarin banyak yang lihat pocong. Ah, ibu jangan ngada-ngada. Mana ada pocong, Bu? Beneran. Emang siapa, Bu, yang lihat? Ucapku yang seakan tidak percaya. Kakak perempuanku saat itu hanya terdiam sambil mendengarkan saja.
Itu Ibu Sumi. Jadi Ibu Sumi saat itu dia hendak ke pasar. Kan tahu sendiri kalau Bu Sumi kan biasanya sama Pak Yana tuh ke pasar. Kalau ke sini kan jarang ada angkot yang masuk. Nah, angkot kan adanya di jalan sana tuh, yang jalan depan. Ya, terus dia jalan. Pas jalan, lewat pas kebun kita tuh, jam 2 kalau nggak salah katanya. Dia ngeliat ada asap ngepul tuh dari kuburan yang baru. Terus, nah pas diliatin, asap itu tambah tebal, terus ngebentuk pocong. Wah, masa iya Bu? Iya. Terus pocongnya tahu lompat. Ya Bu Sumi sama Mayana lari kan terus ke jalan. Untungnya angkot di sana kan sudah ada yang nungguin borongan. Naik langsung ke sana. Emang nggak kejar tuh Bu pocong? Ya nggak tahu. Bu Sumi katanya udah nggak nengok-nengok ke belakang. Ah, jangan-jangan ngada-ngada Bu. Kalau kayak gitu ceritanya mah. Terus lagi satu lagi. Siapa emang? Mas Harkim. Mas Harkim tadi malam katanya. Tadi malam dia balik ngojek. Sama kayak gitu. Emang gimana Bu? Jadi gini, dia sama kayak Bu Sumi. Lihat kepulan asap kayak gitu. Terus ngebentuk pocong. Lah terus kabur dong. Ya kabur. Tapi katanya itu pocong datang ke rumahnya. Gedor-gedor pintu. Wah, itu kok tahu pocong gimana? Mas Harkim ngintip. Pas ngintip dilihat di depan pintunya ada sosok yang berbalut kain kapan. Langsung dia kabur ngumpet. Pas pagi-paginya itu di depan pintunya banyak tanah kuburan, kayak tanah merah gitu. Alah Bu, jangan terlalu didengerin Bu. Mungkin orang sengaja pengen istilahnya bikin isu aja Bu. Emang yang dikuburin di situ siapa Bu? Ya katanya sih yang punya lahan. Kemarin kena COVID. Jadi kan kamu tahu sendiri yang kena COVID kayak gimana pemakamannya. Gak boleh diliatin sanak saudara. Tahu-tahu diurus sama dari pihak medis kan. Tahu-tahu gitu udah dikubur aja. Ya mungkin arwahnya penasaran kali. Udah Bu jangan terlalu didengerin. Setelah itu aku memilih untuk naik kembali ke lantai 2. Di lantai 2 aku kembali bermain laptop. Aku masih mendengarkan, sepertinya ibuku masih ngoceh dengan kakak perempuanku. Namun aku sudah tidak terlalu fokus untuk obrolan ibu saat itu. Aku sendiri fokus mengerjakan tugas-tugas. Dan kebetulan tak lama dari itu, aku juga harus ada daring. Singkat cerita, selesai daring dan mengerjakan tugas saat itu pada pukul 4. Setelah pukul 4, aku putuskan untuk tidur dulu. Bangun tidur, kulihat jam menunjukkan pukul 9 malam. Biasanya kalau sudah tidur seperti itu, aku sukar untuk tidur kembali. Aku bangun dari ranjang. Aku turun ke bawah. Di bawah, di ruang tengah, kulihat bapakku sedang nonton televisi. Aku menghampirinya. Di situ aku berbincang-bincang dulu dengan bapak. Ada mungkin sekitar 20 menitan lah. Setelah itu aku bikin kopi dan kembali ke lantai 2. Di lantai 2 karena merasa gerah, aku putuskan untuk nongkrong di balkon. Aku buka pintu. Aku bawa laptop, aku bawa kopi. Nah, aku nongkrong di situ. Sambil menikmati kopi, aku mulai browsing. Aku lihat media sosialku sambil coba chatting kabar teman-temanku yang masih bertahan di ibu kota. Karena beberapa teman-temanku ya harus di karantina di sana. Aku coba nanyakan kabarnya. Ternyata dari beberapa teman-temanku yang kena COVID saat itu ada yang sudah pulang ke kampung halamannya. Tapi ada juga yang masih tertahan di tempat karantina. Aku sedikit mensupport mereka supaya tetap bersemangat. Nah, saat itu tiba-tiba tanpa sadar pandanganku melihat ke arah perkebunan. Jarak ke lahan perkebunan tersebut dari jalan itu sekitar 15 meteran. Nah, dari jalan menuju rumah
kurang lebih sekitar 20 meteran. Kulihat saat itu kepulan asapnya tipis. Tapi entah kenapa, aku seakan terhipnotis untuk fokus melihat ke arah sana. Aku abaikan laptop, malah kulihat ke arah asap tersebut. Bahkan saking penasarannya, yang awalnya duduk, kini aku berdiri. Aku mendekat ke arah pagar. Aku terus perhatikan. Karena uniknya si asap itu awalnya tipis seperti keluar dari bawah. Namun lama-kelamaan itu berubah menjadi tebal. Tebal dan mengumpul di satu titik. Di satu titik tersebut, si asap itu seperti membuat sesuatu. Nah, aku terus perhatikan. Lama-kelamaan, loh, seperti kebentuk pocong. Tapi bentuknya masih kepulan asap. Namun lama-kelamaan, di situ mulai terlihat jelas. Aku melihat sesosok yang seperti berbalut kain kafan. Itu tepat berdiri di tengah-tengah area perkebunan itu. Kalau tidak salah, posisinya dekat sekali dengan area pemakaman. Aku langsung merinding saat itu. Tanpa pikir panjang, aku langsung masuk ke kamar. Aku tutup, aku kunci pintu. Aku tutup semua gorden. Lampu tetap aku nyalakan. Karena aku takut saat itu, kalau aku matikan, bisa-bisa pocong itu bisa menunjukkan dirinya di kamar. Di dalam kamar, aku coba menenangkan diriku. Aku coba kembali buka internet. Aku coba nonton YouTube saat itu. Nah, ada sekitar 15 menitan situasinya seperti itu. Tiba-tiba aku dikagetkan kembali. Saat itu aku mendengar. Aku mendengar suara erangan seseorang. Suaranya kurang lebih seperti ini. Saat itu aku kecilkan suara laptop. Aku coba tajamkan pendengaranku. Suara itu masih berlanjut. Aku langsung merinding. Suara itu seperti berasal tepat di balkon. Padahal ke balkon itu tidak ada jalan lain selain dari kamarku. Aku mulai merinding kan saat itu. Aku coba bersembunyi di dalam selimut. Namun lama-kelamaan suara itu menghilang. Aku yang merasa takut. Aku coba turun ke bawah. Aku lihat bapakku. Siapa tahu dia masih nonton TV. Namun nyatanya bapakku sudah masuk ke kamar. Aku mau ngebangunkan tidak enak saat itu. Jadi aku putuskan untuk kembali lagi ke kamar. Namun saat aku melihat ke arah balkon, sepertinya lampu di balkon itu mati. Karena tampak gelap. Tapi aku tidak mau berani melihat ke sana. Aku takut. Aku putuskan untuk tidur saja. Nah, saat aku hendak merebahkan diri di kasur, tiba-tiba aku mendengar suara. Suara ketukan di pintu. Aku langsung terdiam. Di situ aku berpikir keras. Siapa? Apa maling? Atau burung? Kalau misalnya maling, dia naiknya bagaimana? Terus ngapain juga ngetok gitu. Kalau misalnya burung, kok ketuknya kencang. Ditambah lagi, kalau ada sesuatu di depan pintu yang memang mengetuk, kan lampu balkon mati, lampu kamar ini nyala. Harusnya di situ terlihat ada siluet orang atau bayangan di dekat gordengnya. Tapi ini tidak terlihat sama sekali. Disitulah aku herannya. Dan tak berapa lama, suara erangan tersebut kembali muncul. Aku sudah tidak berpikir jernih saat itu. Aku benar-benar takut. Aku bawa selimut, aku turun langsung ke bawah. Aku turun ke lantai tengah. Nah, di lantai tengah aku perhatikan tidak ada siapa-siapa kan. Aku ketok kamar bapakku.
Pak, Pak bangun Pak, Pak. Bapakku yang sepertinya baru tidur, dia mulai membuka pintu. Apa? Pak, kamar Ujang ada yang ngetuk Pak. Ada yang ngetuk? Di mana? Di balkon. Bapakku yang mendengar seperti itu langsung segar mukanya. Dia langsung lari ke lantai atas. Nah, di lantai atas bapak langsung membuka pintu yang marah ke balkon. Dia langsung memperhatikan sekitar. Gak ada apa-apa. Nah, saat aku sampai ke kamar mengikuti bapak, di situ lampu yang ada di balkon itu kembali menyala. Aku heran. Kamu gak ngigau kan, Ra? Enggak Pak, bener, Ujang gak ngigau. Ucapku seperti itu karena aku biasanya bilang kepada bapak Ujang namanya. Ya panggilan akrab anak kampung lah. Pas aku lihat ke lantai saat itu di dekat kaki bapak, aku melihat seperti ada ceceran tanah. Pak, itu Pak. Apa? Bapak melihat ke bawah. Ini tanah dari mana? Gak tahu Pak, tadi gak ada apa-apa Pak. Udah tutup dulu Pak. Ujang mau cerita Pak. Bapak lalu menutup pintu. Nah di situ aku menceritakan kejadian yang tadi aku dengar. Bapak terdiam. Dan setelah itu bilang, udah, kamu kalau takut tidur aja di bawah, di deket TV. Ya kalau misalnya berani tidur aja di sini, biarin lah. Lampu jangan dimatiin. Kalau ada apa-apa teriak aja. Ucap Bapak seperti itu. Tapi gimana Pak kalau setannya nongol? Udah gak usah takut kamu ah. Bapakku lalu berlalu dan turun ke lantai bawah. Di situ aku masih berpikir, tidur di kursi di lantai tengah atau tidur di kasur. Hingga tak berapa lama aku putuskan untuk turun saja. Aku tidur saja di kursi panjang yang di depan TV. Di situ aku mulai memejamkan mata. Ya, kira-kira belum lama aku tertidur saat itu, aku mendengar suara. Suara seperti orang yang melompat-lompat dari lantai atas ke bawah, tepat di tangga. Langkahnya sangat jelas. Aku belum membuka mata. Namun suaranya seperti mendekat tepat ke lantai bawah. Aku penasaran saat itu. Aku melirik sedikit. Dan saat aku melirik sedikit, kulihat ada sesosok pocong yang seperti melompat-lompat di tangga. Di situ aku kaget. Tapi saat aku memperhatikan lebih seksama, sosok itu menghilang. Aku coba mengucek-ucek mata saat itu untuk memastikan apakah yang kulihat tadi benar. Tapi aku tidak bermimpi sama sekali saat itu. Karena sudah takut saat itu, aku bangunkan bapak. Aku ketuk lagi pintu kamar bapak. Bapak yang sepertinya setengah kesal kembali bangun membuka pintu. Kenapa lagi Jang? Pak, tadi Jang lihat pocong Pak di tangga. Udah, kamu tidur aja lah di dalam. Biar bapak yang di ruang tengah. Bapak menyuruh aku tidur di dalam. Aku tidur di dalam sama ibu saat itu. Bapak tidur di ruang tengah. Alhamdulillahnya malam itu tidak terjadi sesuatu yang aneh-aneh. Pagi harinya ketika aku bangun, aku kembali ke kamar. Saat aku kembali ke kamar, di situ aku kaget. Karena posisi kamarku saat itu di lantai, di kasur, itu ada ceceran tanah. Aku kaget. Karena waktu itu belum ada yang masuk ke kamarku. Terakhir yang masuk itu hanya aku pada malam hari ketika aku mau tidur di bawah. Dan saat itu pintu kamar aku kunci. Di situ aku tanya kepada ibuku sama bapak. Pak, itu ada bekas tanah di kamar. Bapak dan ibu saat itu tidak percaya. Nah, mereka naik dan melihat ke kamar. Saat melihat ke kamar, di situ bapak dan ibu juga mulai heran. Namun ibu langsung ngeh kepada cerita yang ibu dengar, yang tentang pocong itu yang datang. Karena ketika pocong itu datang, dia pasti meninggalkan bekas tanah merah tersebut.
Bapak saat itu masih tidak percaya dengan ceritaku. Tapi mau bagaimana lagi? Ya semalam juga kalau dilihat langsung, aku belum. Tapi hanya selintas kulihat pocong itu turun dari tangga. Ya karena tangga ke kursi itu dekat, walaupun sepintas aku bisa melihat jelas wajahnya yang hitam dan buruk. Bapak sempat terdiam saat itu. Dan dia bilang kepadaku, "Sudah, kalau malam begini aja. Kamu jangan buka balkon ya." "Oh, baik Pak." Jawabku seperti itu. Tanah tersebut lalu dibersihkan oleh ibuku. Nah, aku ganti spray karena khawatirnya ada sesuatu saat itu. Siangnya aku habiskan waktu mengerjakan tugas dari kampus. Hingga tak terasa malam pun mulai tiba. Kali ini aku coba habiskan waktu untuk nonton televisi bersama bapak di lantai bawah. Aku turun ngobrol dengan bapak. Ya sesekali bapak juga ngeledek. Katanya aku penakut, gak berani tinggal di lantai 2. Aku hanya tersenyum saat itu. Karena apa yang diucapkan bapak benar juga. Aku sendiri memang takut saat itu. Namun pada pukul 9, bapak memutuskan untuk tidur. Karena besoknya katanya bapak ada pekerjaan. Di lantai tengah, aku mulai celengak-celinguk sendirian. Ada perasaan merinding juga, entah kenapa. Nah di situ aku ingin memutuskan untuk tidur saja di kamar. Aku naik ke kamar. Nah saat aku naik ke kamar, di situ ada hawa yang berbeda. Jadi perasaannya itu ada perasaan takut, seram, ngeri ketika aku melangkahkan kaki masuk ke kamar. Tapi di dalam hati aku coba berdoa supaya sosok itu tidak muncul dan hilanglah bahasanya gitu kan. Nah di situ aku langsung merebahkan diri dan ngumpet di dalam selimut. Lama kelamaan akhirnya aku bisa tertidur juga. Entah pukul berapa aku merasakan ada angin kencang yang berhembus masuk ke kamarku. Awalnya aku biarkan, namun kelamaan tuh semakin dingin gitu kan. Aku keluar dari selimut. Saat aku keluar dari selimut, di situ aku kaget. Karena pintu yang mengarah ke balkon itu terbuka. Tuh, aku langsung loncat dari kasur, khawatirnya itu dibobol maling. Aku lupa saat itu perihal tentang pocong. Aku lari ke balkon. Di situ aku mencari jejak kaki, khawatirnya maling itu memang naik. Kalau naik, dia pasti menggunakan tangga ataupun tali. Di situ aku tidak melihat. Aku lari, coba cek laptop ataupun barang-barangku. Ternyata semuanya aman. Nah saat aku membuka pintu, posisi pintu itu masih terkunci. Karena memang tadi ketika aku masuk ke kamar dan hendak tidur, pintu kamar aku kunci. Jadi kayaknya kalau memang ada orang masuk, dia tidak masuk sampai ke dalam, cuma sampai di kamarku saja. Nah, setelah sadar di situ tidak ada jejak bekas orang yang naik dan membuka pintu, barulah di situ aku sadar kalau ada sesuatu yang aneh. Aku mulai merinding. Nah, cepat-cepat aku hendak menutup pintu. Posisi pintu saat itu pintu geser. Jadi bukan pintu buka, pintu geser. Saat aku hendak menggeser pintu tersebut, pintu itu sangat keras. Benar-benar keras. Seakan seperti ditahan oleh sesuatu. Nah, saat aku melihat ke arah depan, tepat ke arah balkon, takutnya ada sesuatu yang mengganjal. Di situ aku langsung lepas. Karena tepat di dekat pintu tersebut, aku melihat sesosok pocong berdiri, wajahnya menghitam. Hitamnya hampir mirip seperti gosong, matanya bolong, tidak ada sama sekali. Dia seperti menyeringai. Dari sosok tersebut tercium aroma bau busuk yang benar-benar menyengat. Kain kapannya lusuh, dipenuhi oleh noda tanah. Aku lemas saat itu. Namun tanganku masih berusaha untuk menutup pintu tersebut. Walaupun tenagaku seakan tidak ada sama sekali. Tolong, tolong, tolong.
Ucapku seperti itu. Ya, ingin meminta tolong dengan suara yang kencang, tapi rasa itu sepertinya kalah dengan rasa ketakutanku. Jadi suaraku keluar seperti itu. Tolong, tolong, tolong. Aku seperti orang bego saat itu. Tanganku gemetar hebat. Sosok pocong itu hanya menatapku saja, tidak mendekat ataupun tidak sengaja menakut-takuti, hanya memperlihatkan wajah seramnya saja. Hingga tak berapa lama, pocong itu tiba-tiba menghilang. Aku langsung terduduk lemas. Setelah tersadar ada sekitar 5 menitan, aku langsung tutup pintu, aku kunci. Di situ aku langsung turun ke bawah. Aku turun langsung ke kamar Bapak. Aku ketuk kamar Bapak. Bapak saat itu keluar, ya dengan kondisi yang masih mengantuk. Namun saat melihat wajahku yang pucat, Bapak kaget. Di situ Bapak langsung mengajakku duduk dulu. Setelah duduk agak tenang, aku menceritakan kalau tadi di atas ada pocong. Nah, Bapak tidak percaya. Kali ini Bapak bilang, biar Bapak yang tidur di atas. Bapak pengen tahu. Ucap Bapak seperti itu. Aku sempat melarangnya, tapi Bapak kekeh. Jadi Bapak menyuruhku tidur bersama Ibu. Nah, sedangkan Bapak tidur di kamarku. Saat itu aku langsung tertidur. Kira-kira pukul 3:30 sampai pukul 4. Saat itu aku sempat membuka mata. Nah, saat aku membuka mata, kulihat Bapak tertidur di bawah ranjang. Saat itu aku tidak tanya. Nah, pagi harinya pada pukul 7, di situ aku sempat tanya, "Pak, kenapa tidur di lantai?" Bapak tampak malu menceritakan. Tapi di situ Ibu yang bilang, "Tadi malam tuh, Bapak diganggu pocong di kamarmu." Lah, yang bener Pak. Bapak hanya tersenyum ke arahku. Di situ aku tersenyum puas. Kenapa? Karena Bapak juga mengalami ya apa yang aku alami. Bapak mengalami diteror oleh pocong tersebut. Jadi menurut Bapak saat itu, Bapak masuk ke kamar. Karena merasa gerah saat itu, Bapak buka sedikit pintu. Bapak tiduran. Nah, belum lama Bapak mencium ada bau tidak sedap. Bapak saat itu berpikir, ada bangkai mungkin, bangkai cicak atau apa. Namun saat Bapak melihat ke arah balkon tepat ke pintu yang terbuka sedikit tersebut, itu ada sosok pocong yang seperti mengintip. Awalnya Bapak pikir mungkin itu maling yang hendak nakut-nakutin. Bapak samperin, nah pas mau Bapak tampol, tiba-tiba sosok itu menghilang dan terdengar suara rintihan. Dan tak berapa lama sosok itu kembali muncul tepat di ujung balkon. Bapak saat itu coba mengusir sosok tersebut. Tapi sosok itu malah semakin menjadi. Dia memperlihatkan wajah seramnya. Ya Bapak lama-kelamaan akhirnya rontok juga mentalnya. Akhirnya Bapak lari dan tidur di kamar. Oh, aku hanya menggaguk mendengar cerita Bapak. Di situ aku sempat berpikir, loh, kenapa bisa ada pocong gentayangan seperti ini? Padahal waktu aku pertama menginjakan kaki di sini, tidak ada gangguan pocong seperti itu. Ibu dan Bapak juga sempat terdiam. Nah, Ibu saat itu sempat bilang, jangan-jangan mungkin pas pemakaman korban corona itu gak bener kali Pak. Tapi saat itu Bapak langsung bilang kepada Ibu, supaya Ibu jangan berbicara seperti itu. Khawatirnya didengar oleh kerabatnya malah tidak enak. Namun pada pukul 2 saat itu, kebetulan aku masih di balkon, aku lihat banyak orang yang berjalan ke arah area perkebunan tersebut. Aku perhatikan, loh, mereka seperti mendekat ke arah pemakaman tersebut. Kulihat mereka menggalinya juga. Aku penasaran kan saat itu. Aku turun. Nah, bapakku juga sepertinya menghampiri ke sana. Merasa ada teman kan? Aku ikuti bapak. Aku ikuti bapak saat itu. Nah, setelah sampai di sana, kulihat orang-orang itu mulai menggali kuburan tersebut. Entah apa yang dilakukannya. Nah, setelah digali, terlihat
papan penutupnya. Dan setelah itu mulailah dibuka. Saat dibuka, di situ semua keluarga mulai menghela napas panjang. Aku tidak mengerti maksudnya kenapa. Namun saat itu orang yang di bawah tampak kulihat dia seperti membuka tali. Dan setelah itu lalu menutupnya kembali dan makam tersebut lalu ditutuplah kembali dengan tanah. Sesampainya di rumah, aku tanya ke bapak, maksudnya tadi apa, Pak? Nah, di situ bapak bercerita, kalau tadi katanya jenazah yang dikuburkan di pemakaman tersebut itu tali pocongnya tidak dibuka. Nah, si pihak keluarga ini penasaran karena saat itu dari pihak keluarga tidak ada yang menyaksikan langsung. Sudah dikebumikan, jadi tahunya mereka jenazah itu sudah dikubur dengan layak. Tapi setelah meninggalnya jenazah tersebut, mereka juga sering melihat sosoknya itu di rumah, seperti meminta tolong. Ya akhirnya si pihak keluarga ini katanya nekat saja ngebongkar kembali, siapa tahu ada sesuatu yang salah di sana. Dan ternyata benar, talinya tidak dibuka sama sekali. Jadi tadi kan kamu lihat itu dibuka, terus dikubur lagi. Ya mudah-mudahan mah setelah itu gak gentayangan. Di situ aku sedikit percaya dengan rumor yang kudengar dulu. Kalau sosok jenazah yang dikebumikan tali pocongnya tidak dibuka, sosok itu bisa saja gentayangan dan mengganggu warga sekitar. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembawaan ceritanya. Kritik dan sarannya silakan kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Tak lupa saya juga ucapkan terima kasih kepada narasumber yang sudah membagikan kisahnya, termasuk para penonton yang sudah mampir dan mendengarkan cerita dari channel Rentera Keramat ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dijauhkan dari musibah. Terus ikuti cerita yang dibawakan oleh channel Rentera Keramat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.